Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini, kami kembali mengajak kalian semua untuk membahas profil bangsawan di dunia. Jika di Inggris memiliki ratu termasyhur yakni Elizabeth I, Victoria, dan Elizabeth II, sedangkan Rusia memiliki Catherine yang agung, maka Kekaisaran Austria dengan wangsa Habsburgnya memiliki sosok Ratu Maria Theresia yang begitu terkenal. Dirinya berhasil memimpin kerajaannya selama 40 tahun, bukan merupakan periode yang singkat tentunya. Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas kisah tragis permaisuri terakhir Meksiko, yakni Permaisuri Carlota, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Maria Theresia Walburga Amalia Christina adalah anak kedua dan tertua yang masih hidup dari Kaisar Romawi Suci Charles VI dan Elizabeth Christine dari Brunswick-Wolfenbüttel. Adipati Agung Maria Theresia lahir pada tanggal 13 Mei 1717 di Wina, setahun setelah kematian kakak laki-lakinya, yakni Adipati Agung Leopold Johann. Ayahnya adalah satu-satunya anggota laki-laki wangsa Habsburg yang masih hidup dan mengharapkan seorang putra yang akan mencegah kepunahan dinasti dan menggantikannya. Oleh karena itu, kelahiran Maria Theresia merupakan kekecewaan besar baginya dan masyarakat Wina. Maria Theresia menggantikan Maria Josepha sebagai pewaris kerajaan Habsburg saat dia dilahirkan. Charles VI telah mengeluarkan sanksi pragmatis tahun 1713 yang menempatkan keponakan-keponakannya di belakang putrinya sendiri dalam garis suksesi. Nantinya, kekuasaan Maria Theresia harus dibayar mahal. Eropa abad ke-18 tidak memiliki semangat girl boss yang toleran, dan ayahnya Charles VI harus menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk mencoba meyakinkan negara-negara Eropa lainnya agar mengizinkannya memerintah setelah dia melalui apa yang disebut sanksi pragmatis. Pada saat itu, wangsa Habsburg terkenal karena alasan yang kelam. Perkawinan sedarah yang terus-menerus dalam keluarga menyebabkan beberapa kasus ketidakseimbangan mental yang sangat terkenal. Namun yang mengejutkan, ternyata orang tua dan kakek nenek Maria tidak memiliki hubungan dekat satu sama lain. Fakta bahwa keluarganya beragam dan bukan saudara kandung merupakan pengecualian yang langka. Kurang dari setahun setelah kelahirannya, Maria Theresia ditemani oleh saudara perempuannya Maria Anna dan seorang lagi bernama Maria Amalia yang lahir pada tahun 1724. Duta Besar Prusia mencatat bahwa Maria Theresia memiliki mata biru besar, rambut pirang dengan sedikit semburat merah, mulut lebar dan tubuh yang sangat kuat. Maria Theresia adalah seorang anak yang serius dan pendiam yang suka menyanyi dan memanah. Dia dilarang menunggang kuda oleh ayahnya, tetapi dia kemudian mempelajari dasar-dasarnya demi upacara penobatannya di Hongaria. Pendidikannya diawasi oleh Jesuit. Orang-orang sezamannya menganggap bahasa Latinnya cukup bagus. Namun dalam semua hal lainnya, para Jesuit tidak mendidiknya dengan baik. Ejaan dan tanda bacanya tidak biasa dan dia tidak memiliki cara dan cara bicara formal yang menjadi ciri para pendahulunya di Habsburg. Maria Theresia menjalin hubungan dekat dengan Kontes Maria Caroline von Fuchs-Mollart yang mengajarinya etiket. Dia dididik dalam bidang menggambar, melukis, musik, dan menari, disiplin ilmu yang akan mempersiapkannya untuk peran permaisuri. Ayahnya mengizinkannya menghadiri rapat dewan sejak usia 14 tahun, tetapi tidak pernah membicarakan urusan negara dengannya. Meskipun ia menghabiskan dekade-dekade terakhir hidupnya untuk mengamankan warisan Maria Theresia, Charles tidak pernah mempersiapkan putrinya untuk perannya di masa depan sebagai penguasa.
Pernyataan tentang pernikahan Maria Theresa muncul sejak masa kecilnya. Leopold Clement dari Lorraine pertama kali dianggap sebagai pelamar yang tepat, dan dia seharusnya mengunjungi Wina dan bertemu dengan Adipati Agung pada tahun 1723. Rencana ini dicegah dengan kematiannya akibat cacar pada tahun itu. Adik Leopold Clement, Francis Stephen, diundang ke Wina. Meskipun Francis Stephen adalah kandidat favoritnya untuk melamar Maria Theresa, Kaisar mempertimbangkan kemungkinan lain. Perbedaan agama menghalanginya mengatur pernikahan putrinya dengan Pangeran Protestan Frederick dari Prusia. Pada tahun 1725, ia menjodohkannya dengan Charles dari Spanyol dan saudara perempuannya Maria Anna dengan Philip dari Spanyol. Namun, kekuatan Eropa lainnya memaksanya untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuatnya dengan Ratu Spanyol Elizabeth Farnese, dan pertunangan dengan Charles pun dibatalkan. Maria Theresa yang sempat dekat dengan Francis Stephen merasa lega. Francis Stephen tetap berada di istana kekaisaran sampai tahun 1729. Ketika ia naik tahta Lorraine, pasangan ini menikah pada 12 Februari 1736 di gereja Augustinian di Wina. Cinta Duchess of Lorraine terhadap suaminya sangat kuat dan posesif. Dia sangat cemburu pada suaminya dan perselingkuhannya adalah masalah terbesar dalam pernikahan mereka, dengan Maria Wilhelmina putri Augsburg sebagai gundiknya yang paling terkenal. Setelah kematian Gian Gastone pada tanggal 9 Juli 1737, Francis Stephen menyerahkan Lorraine dan menjadi Adipati Agung Tuscany. Pada tahun 1738, Charles VI mengirim pasangan muda itu untuk masuk secara resmi ke Tuscany. Lengkungan kemenangan Lorraine didirikan di Portal Gala sebagai perayaan dan masih bertahan sampai sekarang. Charles VI meninggal pada tanggal 20 Oktober 1740. Kemungkinan karena keracunan jamur. Dia telah mengabaikan nasihat Pangeran Eugene dari Savoy yang mendesaknya untuk berkonsentrasi mengisi perbendaharaan dan memperlengkapi tentara daripada mendapatkan tanda tangan dari sesama raja. Kaisar yang menghabiskan seluruh masa pemerintahannya untuk mendapatkan sanksi pragmatis meninggalkan Austria dalam keadaan miskin, bangkrut akibat perang Turki baru-baru ini dan perang suksesi Polandia. Tentara juga melemah akibat perang, mereka juga kurang terlatih dan kurang disiplin. Maria Theresa mendapatkan dirinya dalam situasi yang sulit. Dia tidak cukup tahu tentang urusan kenegaraan dan dia tidak menyadari kelemahan menteri ayahnya. Dia memutuskan untuk mengandalkan nasihat ayahnya untuk mempertahankan penasihatnya dan tunduk pada suaminya yang dia anggap lebih berpengalaman. Dalam hal-hal ini, kedua keputusan tersebut kemudian menimbulkan penyesalan. Ia menampik kemungkinan negara-negara lain mencoba merebut wilayahnya dan segera mulai menjamin martabat kekaisaran bagi dirinya sendiri. Karena seorang wanita tidak dapat dipilih sebagai permaisuri Romawi suci, Maria Theresa ingin mengamankan jabatan kekaisaran untuk suaminya. Namun Francis Stephen tidak memiliki cukup tanah atau pangkat dalam kekaisaran Romawi suci untuk membuatnya memenuhi syarat untuk naik tahta kekaisaran, dan kemungkinan dia untuk memberikan suara dalam pemilihan kekaisaran sebagai Raja Bohemia yang tidak dapat dia lakukan karena jenis kelaminnya. Maria Theresa mengangkat Francis Stephen sebagai wakil penguasa Austria dan tanah Bohemia pada tanggal 21 November 1740. Butuh waktu lebih dari 1 tahun bagi Diet Hungaria untuk menerima Francis Stephen sebagai wakil penguasa, karena mereka menyatakan bahwa kedaulatan Hungaria tidak dapat dibagi. Meskipun dia mencintainya dan posisinya sebagai wakil penguasa, Maria Theresa tidak pernah mengizinkan suaminya memutuskan urusan negara dan sering memecatnya dari rapat dewan jika mereka tidak setuju. Maria Theresa melahirkan 16 anak dalam 19 tahun dari tahun 1737 hingga 1756. 13 diantaranya selamat dari masa bayi, tetapi hanya 10 yang bertahan hingga dewasa. Anak pertama, Maria Elizabeth, lahir kurang dari setahun setelah pernikahan. Jenis kelamin anak tersebut menimbulkan kekecewaan besar. Begitu pula dengan kelahiran Maria Anna, anak tertua yang masih hidup, dan Maria Carolina. Saat berjuang untuk mempertahankan warisannya, Maria Theresa melahirkan seorang putra, Joseph.
dinamai menurut nama Santo Joseph yang kepadanya dia berulang kali berdoa untuk mendapatkan anak laki-laki selama kehamilannya. Anak kesayangan Maria Teresa yakni Maria Christina lahir pada hari ulang tahunnya yang ke-25. 4 hari sebelum kekalahan tentara Austria di Courtausis. 5 anak lagi lahir selama perang, Maria Elizabeth, Charles, Maria Amalia, Leopold, dan Maria Carolina. Selama periode ini tidak ada istirahat bagi Maria Teresa selama kehamilan atau sekitar persalinan. Perang dan melahirkan anak dilakukan secara bersamaan. 5 anak dilahirkan selama perdamaian antara Perang Suksesi Austria dan Perang 7 tahun, yakni Maria Johanna, Maria Josefa, Maria Carolina, Ferdinand, dan Maria Antonia. Dia melahirkan anak terakhirnya, Maximilian Francis, selama Perang 7 tahun, pada usia 39 tahun. Maria Teresa menegaskan bahwa jika dia tidak selalu hamil, dia sendiri yang akan ikut berperang. Maria Teresa adalah seorang ibu yang tegas dan otoriter yang tidak memiliki masalah dengan campur tangan yang intens dalam kehidupan putra dan putrinya. Secara khusus, sang ratu dengan dingin menikahkan sebagian besar anaknya demi keuntungan politik terlepas dari perasaan negatif mereka terhadap masalah tersebut. Namun ada satu pengecualian terhadap peraturan yang sangat kejam ini. Selain otoriter dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya, Maria Teresa juga sangat kaku dalam pemerintahannya. Malah ada beberapa sumber mengatakan bahwa pemerintahannya dianggap paling kejam dan untuk soal agama, ia menganiaya dan mengusir orang-orang Yahudi dari seluruh wilayah kekuasaannya dan hanya sedikit melunakkan dekret ini di usia tuanya. Empat anak Maria Teresa meninggal sebelum mencapai usia remaja. Putri sulungnya, Maria Elizabeth, meninggal karena kram perut pada usia 3 tahun. Dia memiliki anak yang bernama sama yakni Maria Carolina. Anak pertamanya yang bernama Maria Carolina meninggal tak lama setelah ulang tahun pertamanya. Maria Carolina yang kedua lahir pertama kali pada tahun 1748. Karena terbukti bahwa dia tidak akan selamat, persiapan segera dilakukan untuk membaptisnya saat masih hidup. Menurut kepercayaan tradisional Katolik, bayi yang belum dibaptis akan dihukum selamanya dalam keadaan terlantar. Ibu Maria Teresa, Permaisuri Elizabeth Christine, meninggal pada tahun 1750. 4 tahun kemudian, pengasuh Maria Teresa, Maria Caroline von Fuchs-Mollart, meninggal. Dia menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Countess Fuchs dengan menguburkannya di Imperial Crypt bersama dengan anggota keluarga kekaisaran. Cacar selalu menjadi ancaman bagi anggota keluarga kerajaan. Pada bulan Juli 1749, Maria Christina selamat dari serangan penyakit tersebut. Diikuti pada bulan Januari 1757 oleh putra sulung Maria Teresa, Joseph. Pada bulan Januari 1761, penyakit ini membunuh putra keduanya, Charles, pada usia 15 tahun. Pada bulan Desember 1762, putrinya yang berusia 12 tahun, Joanna, juga meninggal karena menderita penyakit tersebut. Pada bulan November 1763, istri pertama Joseph, Isabella, meninggal karena penyakit tersebut. Istri kedua Joseph, Permaisuri Maria Josefa, juga terjangkit penyakit tersebut pada Mei 1767 dan meninggal seminggu kemudian. Maria Teresa mengabaikan risiko penularan dan memeluk menantu perempuannya sebelum ruangan rumah sakit ditutup untuk orang luar. Maria Teresa nyatanya tertular penyakit cacar dari menantunya. Di seluruh kota, doa dipanjatkan untuk kesembuhannya dan sakramen dipertunjukkan di sebuah gereja. Joseph tidur di salah satu ruangan dengan ibunya dan hampir tidak meninggalkan tempat tidur ibunya. Pada tanggal 1 Juni, Maria Teresa diberi upacara terakhir. Ketika berita datang pada awal bulan Juni bahwa dia selamat dari krisis, terdapat kegembiraan yang sangat besar di kalangan istana dan di antara masyarakat Wina. Pada bulan Oktober 1767, putri Maria Theresia yang berusia 16 tahun, Josefa, juga menunjukkan tanda-tanda penyakit tersebut. Diasumsikan bahwa dia tertular infeksi ketika ia pergi bersama ibunya untuk berdoa di ruang bawah tanah kekaisaran di sebelah makam Permaisuri Maria Josefa, yakni istri Joseph yang tidak disegel. Archduchess Josefa mulai menunjukkan ruam cacar 2 hari setelah mengunjungi ruang bawah tanah dan segera meninggal. Maria Carolina akan menggantikannya sebagai pengantin yang telah ditentukan sebelumnya oleh Raja Ferdinand IV dari Napoli.
Maria Theresa menyalahkan dirinya sendiri atas kematian putrinya selama sisa hidupnya, karena pada saat itu konsep masa inkubasi yang diperpanjang sebagian besar tidak diketahui dan dinyatakan bahwa Josefa telah tertular cacar dari tubuh mendiang permaisuri. Anggota keluarga terakhir yang tertular penyakit ini adalah Elizabeth yang berusia 24 tahun. Meskipun dia sembuh, dia memiliki bekas luka parah akibat penyakitnya. Kekalahan Maria Theresa akibat penyakit cacar, khususnya pada epidemi tahun 1767, sangat menentukan dalam upayanya mensponsori uji coba untuk mencegah penyakit tersebut melalui inokulasi dan kemudian memaksa anggota keluarga kerajaan untuk menerima inokulasi. Pada bulan April 1770, putri bungsu Maria Theresa, Maria Antonia, menikah dengan Louis Dauphin dari Prancis melalui kuasanya di Wina. Pendidikan Maria Antonia diabaikan dan ketika orang Prancis menunjukkan ketertarikan padanya, ibunya berusaha mendidiknya sebaik mungkin tentang istana Versailles dan Prancis. Maria Theresa terus melakukan korespondensi 2 minggu sekali dengan Maria Antonia yang sekarang bernama Marie Antoinette, di mana dia sering mencelanya karena kemalasan dan kesembronoan serta memarahinya karena gagal mengandung anak. Maria Theresa tidak hanya mengkritik Marie Antoinette, dia tidak menyukai Leopold yang pendiam dan sering menyalahkannya karena bersikap dingin. Dia mengkritik Maria Caroline karena aktivitas politiknya, Ferdinand karena kurangnya organisasi, dan Maria Amalia karena bahasa Prancisnya yang buruk dan keangkuhannya. Satu-satunya anak yang tidak terus-menerus dimarahinya adalah Maria Christina, yang menikmati kepercayaan penuh dari ibunya. Meskipun dia gagal menyenangkan ibunya dalam satu aspek, dia tidak menghasilkan anak yang masih hidup. Selama sisa tahun-tahunnya setelah kematian Raja Prancis pada tanggal 18 Agustus, Maria Theresa menghabiskan seluruh bulan Agustus dan tanggal 18 tiap bulan sendirian di kamarnya mengenang saat-saat terakhir suami tercintanya. Setelah kematian Prancis, Maria Theresa menyatakan bahwa dia dan putra sulungnya Joseph adalah rekan penguasa dinasti Habsburg. Namun pemerintahan mereka penuh dengan ketegangan yang meresahkan. Pertama, Joseph yang sudah dewasa masih takut pada ibunya yang suka mendominasi. Sementara itu, Maria Theresa dengan senang hati melemahkan putranya secara pasif dan agresif dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh para ibu. Pada tanggal 24 November 1780, Maria Theresa jatuh sakit. Dia belum pernah pulih sepenuhnya dari serangan cacar pada tahun 1760-an. Dan dalam kondisi lemah, dia meninggal hanya beberapa hari kemudian, yakni pada tanggal 29 November. Dia meninggalkan bumi ini dikelilingi oleh banyak anaknya. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang Maria Theresa yang begitu melegenda. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.